Alat indera manusia sering disebut juga panca indera karena terdiri dari 5 indera sebagai berikut. Yang pertama indera penglihat, indera pendengar, indera pembau, indera pengecap, dan yang terakhir indera peraba. Praktikum pertama di sini kita akan membahas tentang indera penglihat atau mata. Alat dan bahan pertama terdapat kertas putih HVS, selotip, spidol hitam, dan meteran. Prosedur praktikum pertama, tempelkan kertas HVS pada dinding, lalu lihat garis tersebut dan secara perlahan bergerak menjauh sampai garis-garis tersebut hanya terlihat satu garis. Lalu bandingkan jarak dengan teman-teman. Pertama, jauh jarak Meliana dengan garis di HVS tersebut 2,5 meter, dan yang kedua ternyata jauh jarak Marsha dengan garis di HVS tersebut yaitu 7 meter. Lalu yang ketiga, ternyata di sini jauh jarak Farah dengan garis di HVS tersebut yaitu 12 meter. Dan yang terakhir, jauh jarak Gina dengan garis di HVS tersebut yaitu 15 meter. Next, praktikum kedua, di sini kita akan membahas tentang indera pendengar atau telinga. Alat dan bahan terdapat piring, sendok, meteran, dan kain penutup mata. Prosedur praktikum seperti ini. Orang yang ditutup matanya harus menebak arah datangnya suara. Percobaan pertama dengan jarak 1 meter, di sini Dwi menebak arah datangnya suara berada di sebelah selatan. Percobaan kedua dengan jarak yang sama, Widya di sini menebak arah datangnya suara berada di sebelah utara. Benar. Next, percobaan ketiga dengan jarak yang sama juga, di sini Meliana menebak arah datangnya suara berada di sebelah barat. Benar. Step yang terakhir dengan jarak 1 meter, di sini Marsha menebak arah datangnya suara berada di sebelah timur. Benar. Lalu percobaan selanjutnya dengan jarak 1,5 meter, di sini Gina menebak arah datangnya suara berada di sebelah selatan. Benar. Lalu dengan jarak yang sama, di sini Marsha menebak di sebelah barat. Benar. Lalu sama halnya dengan Widya, di sini Widya menebak dari sebelah timur. Benar. Dan sama halnya dengan yang terakhir, di sini Dwi akan menebak arah datangnya suara. Dwi menebak arah datangnya suara berada di sebelah barat. Benar. Ya, percobaan terakhir dengan jarak 2 meter, di sini Farah menebak dengan salah. Arah datangnya suara sebenarnya berada di sebelah utara. Yang kedua, di sini Mei menebak arah datangnya suara berada di sebelah timur. Benar. Lalu Widya di sini juga akan menebak datangnya suara berada di sebelah utara. Benar. Yang terakhir dengan jarak 2 meter, di sini dia akan menebak datangnya suara berada di sebelah selatan. Benar. Praktikum yang ketiga, di sini kita akan membahas tentang indera pembau yaitu hidung. Alat dan bahan di sini terdapat minyak wangi, masker, dan stopwatch. Prosedur praktikum pertama, dengan menggunakan masker, tempatkan 4 temanmu tersebut masing-masing pada jarak 5 meter, 3 meter, 2 meter, dan 1 meter dari botol minyak wangi yang sudah dibuka. Dan setiap 5 detik tanyakan kepada mereka apakah telah mencium bau sesuatu. Mereka yang telah mencium bau mengacungkan tangan dan diberi tanda plus. Dengan menggunakan masker, hitung selang waktu 5 detik pertama, 10 detik kedua, 15 detik ketiga, lalu yang terakhir, hitung selang waktu 20 detik keempat. Begitu pula dengan tidak menggunakan masker. Hitung selang waktu pada 5 detik pertama, lalu selanjutnya selang waktu 10 detik kedua, kemudian selang waktu 15 detik ketiga, dan yang terakhir kita hitung selang waktu 20 detik keempat.
praktikum keempat, di sini kita akan membahas tentang indera pengecap yaitu lidah. Alat dan bahan di sini terdapat pertama yaitu jeruk nipis, lalu ada pare, gula, dan garam. Lalu terdapat peta lidah. Prosedur praktikum di sini yang pertama kita akan mencoba larutan gula. Lalu kita akan tempelkan pada lidah pada bagian tepi depan, tepi belakang, tengah, pangkal, dan ujung lidah. Lalu yang kedua, larutan garam. Lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Lalu yang ketiga, pare. Lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Next, selanjutnya kita akan mencoba larutan jeruk nipis. Lakukan juga hal yang sama seperti sebelumnya. Next, praktikum yang kelima, di sini kita akan membahas tentang indera peraba atau kulit. Alat dan bahan di sini pertama terdapat air panas dan cotton bud, yang kedua pensil runcing, yang ketiga ada amplas, dan yang terakhir ada es batu. Prosedur praktikum yang pertama di sini kita akan tempelkan amplas pada ujung jari dan punggung tangan. Yang terasa adalah kasar. Yang kedua pensil runcing, di sini kita akan tempelkan, lalu yang terasa adalah tajam. Yang ketiga yaitu tisu terasa halus. Yang keempat yaitu cotton bud yang dicelupkan pada air panas. Di kulit terasa panas. Dan yang terakhir yaitu es batu. Es batu bila ditempelkan akan terasa dingin. Next, percobaan kedua di sini telah terdapat media praktikum yang telah dibuat. Lalu prosedur praktikum dengan mata tertutup, lalu dengan menggunakan tusuk gigi dengan jarak 1 mm menyentuh dengan ringan ujung tusuk gigi pada bagian ujung jari, telapak tangan, punggung tangan, lengan atas, leher belakang, dan pipi. Lakukan juga pada tusuk gigi dengan jarak 3 mm. Lalu lakukan pula hal yang sama dengan tusuk gigi dengan jarak 5 mm. Dan yang terakhir lakukan juga pada tusuk gigi dengan jarak 10 mm. Jika merasakan 2 titik sentuhan, maka catatlah dengan tanda plus, dan jika tidak merasakan 2 titik sentuhan, maka catatlah dengan tanda minus. Next, percobaan yang ketiga yang terakhir di sini terdapat alat dan bahannya, yaitu yang pertama ada es batu dan jarum pentul. Pada prosedur praktikum, di sini kita akan menusuk bagian punggung tangan, telapak tangan, dan punggung lengan bawah dengan jarum. Kemudian tempelkan es batu ke bagian tersebut, lalu tusuklah dengan jarum. Kemudian tanyakan apakah terasa atau tidak. Langkah pertama yang akan kita lakukan di sini yaitu membuat kotak terlebih dahulu dengan menggunakan tali rafia. Tujuannya untuk dapat mengetahui komponen penyusun ekosistem apa saja yang nantinya berada di dalam kotak tali rafia tersebut. Seperti ini. Yap, dapat dilihat di sini terdapat cahaya matahari, udara, dan tanah yang termasuk komponen abiotik. Lalu juga terdapat rumput yang termasuk komponen biotik. Ada juga batu-batu yang termasuk komponen abiotik di sini, dan terdapat pula semut yang termasuk komponen biotik.